Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ilmubersama.com. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang dapat melakukan scanning untuk pengecekan similarity atau kesamaan isi dari sebuah file, baik itu artikel maupun buku, sehingga kita tahu tingkat plagiasi atau tingkat kesamaan artikel kita dengan yang ada di internet lainnya. Nah, aplikasi yang kita gunakan itu adalah Plagiarisme Checker X. Jadi di sini saya sudah punya jurnal ya. Jadi di jurnal ini saya ada publish artikel di sini yang berjudul Hybrid Crypto System bla 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 ini. Nah, ini akan kita contohkan menggunakan Plagiarisme Checker X untuk uji berapa persen sih similarity yang ada di artikel ini. Nah, terlebih dahulu pertama-tama kita akses aplikasinya Plagiarisme Checker X. Oke. Di sini saya menggunakan versi 6.0.6 ya. Nah, yang terbaru juga kurang lebih sama caranya. Nah, untuk melakukan scanning itu bisa dipilih online plagiarism menunya. Kemudian ada 3 metode, 3 cara yang dapat digunakan untuk scanning baik itu artikel, paragraf maupun URL. Nah, yang pertama kita akan mencoba itu large content. Metode large content itu bisa kita gunakan untuk mengecek satu file. Jadi misalkan saya mau ngecek artikel, jadi saya bisa upload file PDF-nya langsung di large content. Nanti Plagiarisme Checker X akan mengambil teks yang ada di dalam konten tersebut. Nah, kalau gambar tidak bisa dicek. Jadi yang bisa dicek itu hanya teks. Yang mengkonversi nanti itu adalah si Plagiarisme Checker X-nya. Nah, saya contohkan. Di sini teman-teman bisa pilih load dokumen, lalu pilih file yang ingin di scan. Nah, ini ya, saya sudah download tadi, kemudian open. Ini kita tunggu proses konversi dari file PDF menjadi teks. Jadi yang diambil oleh si Plagiarisme Checker X ini, kalau teman-teman lihat itu hanya teks seperti ini. Oke. Kemudian untuk melakukan scanning itu pilih Analyze It. Nanti dari menu Start itu berpindah ke menu Result. Jadi kita tunggu hasilnya sampai dengan selesai. Nah, berapa lama sih waktu scanning ini yang dibutuhkan? Jadi rata-rata lama scan itu tergantung banyaknya teks di dalam file tersebut. Kalau halamannya banyak 200-300-an sudah pasti lebih lama daripada file tersebut hanya 5 halaman. Nah, nanti dapat dilihat nih. Jadi di sini ada sebuah kalimat jurnal teknik itu dari sumbernya dari Unindo, itu plagiasinya itu atau similarity-nya kesamaannya itu ada 100% di source ini, di link ini. Nah, kemudian ada lagi kalimat ini itu memiliki kesamaan 100% untuk link ini, di link ini. Kemudian ada kalimat ini itu sama 84% ada di link jurnal UNA. Ya sudah pasti ada banyak di jurnal saya terbitkan di jurnalnya Jurti ini, jurnalnya punya si UNA. Pada dasarnya harusnya itu dilakukan pengecekan plagiarisme ini sebelum artikel diterbitkan. Nah, jadi ini kita tunggu. Nah, baik teman-teman, di sini proses yang panjang tadi sudah selesai ya. Jadi sudah tidak ada flash white di bagian kiri ini aplikasi Plagiarisme Checker X-nya. Lalu ini seperti yang dijelaskan tadi, ini ada konten, ada kalimat, kemudian ada tingkat kesamaannya itu 100% sama dengan yang link di UNA. Sudah pasti karena artikelnya terbit di UNA. Nah, ini ada banyak ya di bawah ini. Nah, sampai 114 konten. Jadi kalau misalnya nggak ada bertambah lagi, itu artinya proses scanning sudah selesai dilakukan. Kemudian di sini kita bisa lihat summary. Jadi dipilih menu view summary untuk melihat keseluruhan hasilnya. Nah, di sini ada unique, artinya itu tidak terdeteksi kesamaannya, similarity-nya tidak terdeteksi. Padahal artikel ini sudah terbit. Jadi di Plagiarisme Checker X, ya saya dapatkan hasilnya
83,0% itu artikel saya yang sudah terbit di jurnal.una.ac.id di Jurti ini. Nah, kemudian terdapat plagiarismnya itu 17%. Jadi kesamaannya, similarity-nya itu ada 17%. Nah, kemudian di sini ada menu detail report, ini bisa kita pilih. Nah, ini detailnya ya. Jadi ada 17% yang sama. Kemudian ini nanti ada yang merah-merah, ini adalah kalimat-kalimat atau konten yang ditemukan juga di link seperti tersebut tuh, jurnal.una itu. Nah, coba kita pindah ke sini. Nah, itu juga di jurnal.una. Nah, sumbernya itu berasal dari link yang ada di sebelah kanan ini. Jadi semuanya itu ada di sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Ini bisa teman-teman save ya, misalnya jadi PDF atau Microsoft Word dan HTML dan Excel. Oke, ini saya close. Nah, metode yang kedua men-scan. Oke, kembali lagi di menu start, kemudian pilih paragraf. Nah, kalau paragraf itu seperti namanya ya, jadi metode ini digunakan untuk scan hanya untuk paragraf. Jadi nggak bisa satu file itu diupload. Jadi bisa kita ketikkan, misal saya ingin cari judul artikel yang ingin saya buat. Jadi ada judul artikel baru, saya ingin men-scan apakah judul tersebut mempunyai kesamaan nggak dengan artikel lainnya atau konten-konten lainnya yang ada di internet. Ini bisa kita gunakan metode paragraf. Nah, ini kita pilih menu clear untuk menghapus isi ini ya. Kemudian saya coba ini aja. Ini saya copy. Oke. Copy. Lalu saya paste di sini. Oke. Dan sama seperti yang di large content, sama, jadi analyze it. Nah, prospect hanya sebuah kalimat aja atau paragraf. Nah, ternyata ditemukan itu kesamaan di jurnal una.ac.id. Judul yang tadi yang saya ketik. Dipilih view summary. Nah, ini plagiatnya 100%. Plagiatnya 100%. Jadi kalau kita lihat detail report, nah ini. Jadi teks ini itu didapat dari source. Dari sini ya, itu 100% sama. Nah, ini bisa kita save. Sama seperti tadi. Oke. Itu untuk metode yang kedua. Nah, untuk metode yang ketiga, pilih lagi menu start. Nah, kita akan menggunakan blog or web page URL. Nah, di sini metodenya bisa kita gunakan untuk mengecek atau men-scan teks yang ada di salah satu URL, salah satu website gitu. Jadi misalkan saya punya website di sini, saya sudah akses ya, health.detik.com, virus corona diduga bermutasi. Nah, ini. Jadi saya ingin mengecek apakah artikel ini mempunyai kemiripan dengan. Kemudian kembali ke aplikasi Plagiarism Checker X, pilih menu load URL. Nah, jadi teman-teman tinggal pastekan. Kemudian oke. Nanti Plagiarism Checker X akan mengkonversi, mengambil teks-teks atau kalimat yang ada di website tersebut. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, sama seperti dua metode yang lain, pilih Analyze It untuk memulai scan. Nah, oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Jadi nanti muncul view summary, bisa kita lihat. Diklik view summary. Nah, di sini ada unique, ada kebaruan sekitar 58%, dan ada similarity atau kesamaan dengan konten lainnya pada website ini ada sekitar 15%. Nah, bisa kita lihat detailnya, diklik detail report. Nah, sama seperti yang pertama, metode yang large content tadi. Jadi kalimat ini itu terdapat duplikasi atau kesamaan di today.line.me. Nah, begitu juga kalimat ini terdapat duplikasi di parstoday.com. Jadi seperti itu ya. Duplikasinya sekitar 15% nih. Sebetulnya sih ini similarity ya.
jadi kesamaan. Oke, di pembelajaran kita itu ada 3 metode atau 3 cara untuk melakukan scanning di plagiarisme CekerX. Yang pertama itu large content, gunakan untuk melakukan scanning terhadap satu file, baik itu PDF, baik itu Word, yang sifatnya itu banyak ya teksnya. Kemudian yang kedua, ini hanya dilakukan untuk mengecek satu paragraf, satu kalimat, atau judul artikel kita. Kemudian adalah L, web page URL ini digunakan untuk mengecek atau men-scan website. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini membahas tentang plagiarisme CekerX. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.